Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabi hadhil ummah wa ala alihi wa ashabihil kiram walladzina ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada para jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan kesyukuran kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita hingga pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah diberikan panjang umur dalam keimanan, dan semoga masih ada waktu-waktu ke depan yang diberikan sehingga kita betul-betul bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa mengoptimalkan seluruh waktu yang ada. Karena saat ini kita betul-betul berada di penghujung akhir bulan Sya'ban, sehingga gerbang Ramadan sudah begitu dekat dengan kita. Semoga keimanan yang kita miliki membuat kita berbahagia bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini, dan semoga kebahagiaan kita menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan taufiknya, tambahan kekuatannya kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, nampaknya sudah banyak pembahasan yang disampaikan di forum yang sama terkait dengan tarhib Ramadan, sehingga sudah ada kesiapan dari masing-masing diri kita untuk menyambut Ramadan dengan semangat ketaatan, semangat berbuat kebaikan. Karena ini memang momentum terbaik seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih posisi yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sudah banyak yang berbicara tentang tarhib Ramadan, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk lebih fokus mempersiapkan diri terkait dengan amal ibadah yang paling utama di dalam bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 sebagai media yang paling efektif mengantarkan hamba meraih posisi ketakwaan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita memiliki keinginan untuk mendapatkan posisi tersebut. Pertanyaan yang penting yang perlu untuk kita ajukan adalah puasa yang seperti apa
yang mengantarkan kita meraih derajat takwa. Kita perlu mempersiapkan dengan baik supaya saat kita melaksanakan ibadah tersebut, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa tujuan yang ingin kita capai dengan ibadah tersebut. Karena ibarat orang melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang sangat dia harapkan keindahan-keindahan di sana. Tentu dia harus tahu jalan mencapai ke sana seperti apa. Lalu saat di sana apa saja yang ingin dia lakukan supaya betul-betul menghadirkan kebahagiaan. Kalau tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, bisa jadi kita akan kecewa. Kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan Ramadan, keuntungan bertemu dengan bulan Ramadan, bisa berpuasa di bulan Ramadan adalah keuntungan yang tidak bisa dibandingkan dengan amal-amal soleh yang lainnya. Karena Ramadan berbatas waktu, ibadah puasa di dalamnya juga berbatas waktu, kita perlu mengetahui secara lebih detail tentang rahasia puasa ini supaya kita bisa mempersiapkan dan menunaikannya dengan kualitas yang terbaik. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah hadirkan bulan Ramadan dan Allah wajibkan ibadah puasa di dalamnya bertujuan agar ada perubahan yang terjadi pada kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi lebih baik dan terus berada dalam kebaikan. Kita hidup dengan kemuliaan karena ketakwaan yang kita tunjukkan di dalamnya. Sehingga perubahan diri merupakan kata kunci yang harus kita pegang dengan baik di sepanjang perjalanan hari-hari Ramadan yang akan kita hadapi. Kalau tidak ada perubahan yang terlihat, berarti hadirnya Ramadan tidak memberikan manfaat apapun dalam kehidupan kita. Karena itu, pertanyaan penting bagi kita, apa yang akan kita rubah di bulan Ramadan nanti, khususnya terkait dengan ibadah puasa yang kita lakukan? Jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi bahan evaluasi perjalanan hari-hari Ramadan kita. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk mendalami tentang rahasia ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan nanti. Kita tahu bersama bahwa puasa adalah ibadah yang bentuknya pengendalian diri atau pengendalian keinginan nafsu kita, baik nafsu perut terhadap makanan dan minuman maupun nafsu kemaluan berhubungan intim dengan pasangan, yang waktunya dimulai dari subuh hingga maghrib. Begitu para ulama fikih mendefinisikan ibadah puasa. Artinya, kalau seseorang mampu
menahan keinginan dirinya dari makanan dan minuman, juga berhubungan dengan pasangan dari waktu subuh hingga maghrib, maka ibadah puasa yang dilakukan sah. Dalam arti dia tidak punya kewajiban untuk melakukan ibadah puasa di hari-hari yang lain. Dia tidak perlu mengqadha ibadah puasanya. Walaupun soal pahala, bisa jadi dia mendapatkan pahalanya, bisa jadi juga tidak. Sehingga di bulan puasa yang nampak dari kehidupan umat Islam adalah tidak ada sarapan, tidak ada makan siang, tidak ada ngeteh ngopi di pagi hari, ngemil di siang hari. Perut terasa lapar, tenggorokan kering, walaupun makanan ada. Bisa jadi di kulkas juga penuh dan milik sendiri, ya. Bukan punya orang lain, tapi dia tahan seluruh keinginan itu menunggu nanti ketika dibolehkan di malam hari. Pertanyaannya adalah, ketika puasa yang kita lakukan seperti itu, maka apa yang berubah? Yang berubah adalah jadwal kita mengkonsumsi makanan. Yang berubah adalah pergeseran waktu kita menikmati dunia. Sehingga puasa yang seperti ini, kalau coba diperhatikan lebih jauh, justru membuat seseorang makin rakus terhadap dunia. Karena keinginan ditahan dari pagi, atau paling tidak dari siang. Ketika perut biasa diberikan jatah makan siang kemudian tidak diberikan, fisiknya menuntut. Dan saat itu kemudian kita merasakan ada sesuatu. Kita ingin tapi kita tahan. Penahanan ini membuat seseorang memiliki dendam yang begitu kuat, sehingga dia makin rakus terhadap makanan dan minuman. Karena seharian penuh dia tahan, tidak boleh memenuhi keinginan tersebut. Begitulah kita bisa menyaksikan realita di hari-hari Ramadan. Kita bisa melihat di bulan Ramadan pasar-pasar justru makin ramai dengan pembeli. Pedagang-pedagang musiman terlihat di sepanjang jalan. Akhirnya harga-harga bahan makanan pun melonjak dan tidak bisa dielakkan. Padahal hari-hari itu adalah hari-hari di mana umat Islam berpuasa. Seharian menahan diri dari keinginan makan dan minum. Tapi ternyata fakta di sisi yang lain menunjukkan hal yang berbeda. Kita juga menyadari dana belanja harian bertambah di bulan Ramadan. Hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. Dan seringkali yang kita sebut kebutuhan ternyata hanya keinginan. Karena apa yang kita siapkan ternyata tidak bisa kita habiskan. Sehingga yang terjadi justru sia-sia, kemubadiran banyak terjadi di rumah-rumah kita di bulan Ramadan. Padahal ketika fenomena ini terus terjadi, kita perlu
melakukan evaluasi serius. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Tidak ada tempat yang dipenuhi oleh anak-anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya, lambungnya. Kita boleh memenuhi apapun, tapi memenuhi lambung itu hal yang sangat buruk. Bihasbi mri'in luqaimat ma yakumna sulba. Hendaknya seseorang merasa cukup mengkonsumsi makanan itu dengan target membuat punggungnya bisa berdiri tegak. Ini istilah untuk menggambarkan tentang kemampuan seseorang melakukan aktivitas. Karena kalau tulang punggung tegak, berarti dia bisa melakukan aktivitas dengan baik. Jadi tujuan makanan adalah agar tulang punggung kita bisa tegak, bisa beraktivitas. Fa in kana la budda fa'il. Kalaupun dia merasa perlu menambah, targetnya bukan sekedar tulang punggung bisa tegak. Dengan beberapa, kalau luqaimat yang disebutkan oleh Rasul, itu bisa kita terjemahkan beberapa suapan. Dan mungkin setiap kita tidak merasa cukup makan hanya dengan beberapa suap. Sehingga kata Rasul, kalaupun kita harus menambah, fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Hendaknya seseorang membagi lambungnya jadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga tetap dibiarkan kosong untuk mudah bernafas. Begitu penuh, bukan punggung yang tegak, justru malah terkapar. Dan fenomena seperti ini tentu harus dihindari. Ramadan harusnya menjadi momen di mana kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai bentuk ibadah. Dengan siang hari perut yang lapar, di malam hari perut kenyang, justru tidak banyak aktivitas kebaikan yang terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dalam pandangan para ulama, puasa yang hanya menahan keinginan nafsu perut, nafsu kemaluan, dan berbatas waktu hanya di siang hari Ramadan, itu disebut dengan saumul awam, puasa kebanyakan orang. Semua orang mampu melakukan itu. Tidak makan, tidak minum, hanya dari subuh hingga maghrib. Soal malam hari berbeda lagi, silakan dinikmati. Sehingga yang berubah cuman jadwal pemenuhan keinginan. Siang hari nggak boleh, malam hari bebas untuk menikmati keinginan apapun. Karena itu ibadah puasa yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan bukan hanya fokus pada penahanan nafsu perut dan nafsu kemaluan, tapi harus ditingkatkan levelnya sehingga ada perubahan perilaku kehidupan, makin membaik bukan makin memburuk. Kalau puasa membuat kita rakus terhadap dunia, berarti ini efek buruk dari puasa. Harusnya puasa yang kita lakukan memunculkan pengaruh positif pada diri dan kehidupan kita, perilaku kita menjadi lebih baik. Bagaimana ibadah puasa bisa membuat seseorang berperilaku positif dan meninggalkan hal-hal negatif? Di sini para ulama menjelaskan, yang berpuasa bukan cuman mulut,
dari makanan dan minuman. Bukan hanya kemaluan dari hubungan dengan pasangan, tapi mulutnya juga berpuasa, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang menyinggung. Bahkan pandangan matanya, pendengaran telinganya, tangan dan kakinya juga diajak berpuasa dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi dalam perjalanan hari-hari Ramadan kita, berarti diri kita berubah. Sikap kita berubah. Di bulan Ramadan berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau penjagaan itu dilakukan bukan hanya berbatas waktu dari subuh hingga maghrib, bukan hanya di siang hari tapi juga di malam hari. Bukan berarti kalau siang hari haram berbohong, kalau malam jadi halal berbohong. Menggibah orang halal di malam hari, walaupun di pagi hari haram. Yang haram tetap haram. Sehingga yang dijaga bukan hanya mulut dan kemaluan, matanya, pendengarannya, tangan dan kakinya juga dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharib. Jika kamu berpuasa, maka puasakan pula pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Sehingga bukan hanya fokus pada mulut kita tidak makan, tidak minum, tapi apa yang keluar dari mulut juga harus dilihat. Apakah itu membuat Allah ridho ataukah itu membuat Allah murka. Wada adal jiwar, dan tinggalkanlah hal-hal yang membuat tetangga terganggu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakina yauma saumik, dan hendaklah kamu berada dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang menjaga kewibawaan, menjaga harga diri pada hari di mana kamu berpuasa. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa, dan jangan jadikan hari di mana kamu berpuasa dengan hari di mana kamu tidak berpuasa sama saja. Ramadan enggak Ramadan sama, berpuasa tidak berpuasa sama. Sehingga hadirnya Ramadan, ibadah puasa yang diwajibkan di dalamnya tidak memunculkan perubahan pada perilaku dan karakter diri kita. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan yang lain, itu hendaknya kita jadikan sebagai pelindung, sebagai perisai kita dari hal-hal yang mencederai kehidupan sosial kita. Karena Rasulullah SAW di dalam hadisnya menegaskan, innamas shaum, sesungguhnya yang namanya puasa itu junnah, perisai, penghalang. Fa idza kana ahadukum sha'ima fala yarfus wala yajhal. Karena itu, kalau kamu sedang berpuasa, janganlah mengeluarkan kata-kata yang kotor dan jangan pula berperilaku bodoh.
Jadi fokus kita bukan soal tidak makan, tidak minum, tapi kita juga harus melihat bagaimana sikap dan perilaku kita. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Dalam kondisi seperti itu, kita menjaga diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang menyinggung, tidak pula berperilaku bodoh. Ternyata ada orang yang ngajak ribut kita, yang mengejek kita, yang mengecam kita, memicu kemarahan kita. Pesan Rasul, cukup katakan aku berpuasa. Bisa dikatakan kepada orang tersebut, mohon maaf saya berpuasa, saya nggak tertarik untuk memenuhi keinginan. Atau kita katakan kepada diri kita, sadarkan diri kita bahwa saya sedang berpuasa. Jangan terpacu oleh perilaku buruknya, kemudian kita melakukan hal yang sama. Jika puasa kita membuat kita memastikan tidak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut kita, tidak ada perilaku yang menyimpang dari aturan agama. Kalau ini berlangsung selama 1 bulan penuh, maka terjadi perubahan karakter dan perilaku kita. Dan itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hadir dengan ibadah puasa di dalamnya, ingin mengajak kita, melatih kita untuk berubah menjadi lebih baik. Dan ketika seseorang berkomitmen menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, maka menjadi relevan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghapus catatan-catatan dosa kita. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia tahu batas-batas yang harus dijaga, wa tahaffadha mimma yanbaghi an yatahaffad, dia betul-betul menjaga mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang baik. Dia jaga puasanya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah. Kaffara ma qabla, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan sekedar tidak makan, tidak minum dari subuh hingga maghrib kemudian dosa diampuni. Kualitas ibadah puasa kita harus betul-betul merubah karakter diri kita, merubah sikap dan perilaku keseharian kita, sehingga dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni catatan-catatan dosa kita yang telah lalu. Kita perlu menyadari bahwa catatan dosa adalah beban berat dalam perjalanan akhirat. Walaupun pahala seseorang itu banyak, kalau dosanya juga banyak, dia juga tidak akan selamat dari ancaman azab neraka. Apalagi dosa antar sesama, itu jauh lebih berat, karena Allah tidak akan mengampuni dosa itu kecuali orang tersebut membayar dosa-dosanya kepada orang-orang yang dizaliminya. Itu yang disebutkan dalam hadis Rasul, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Ternyata Rasul menjelaskan bangkrut dalam kehidupan akhirat itu seseorang mati punya catatan pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala banyak, tapi di saat yang sama dia punya catatan dosa yang banyak kepada sesama manusia. Dan dosa-dosa itu harus dibayar dengan catatan pahala yang dia kumpulkan. Begitu pahala habis,
kezaliman masih belum tuntas, maka dosa orang-orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya, sehingga bukan surga yang didapatkan tapi justru neraka. Sehingga kita punya kepentingan untuk mendapatkan pengampunan dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ramadan merupakan momen yang tepat untuk mendapatkan hal tersebut, baik dengan ibadah puasa yang kita lakukan atau dengan kebaikan-kebaikan lain yang kita lakukan di bulan Ramadan, karena ada pelipat gandaan nilai pahala yang diberikan oleh Allah dengan hitungan berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam pandangan para ulama, puasa level yang kedua tadi itu disebut dengan shaumul khusus, puasa orang-orang khusus, bukan semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan ibadah puasa dengan kriteria seperti itu. Tapi ternyata ada level yang lebih tinggi dari itu. Kalau yang kedua khusus, yang kedua itu super khusus. Lebih sedikit lagi yang bisa melakukannya. Dan kita perlu tahu itu supaya kita juga punya keinginan untuk terus meningkatkan level dan kualitas ibadah puasa kita dengan efek dan perubahan yang jauh lebih penting, baik dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kehidupan akhirat kita. Bagaimana puasa yang berada di level yang ketiga atau level yang terbaik? Dan perubahan apa yang terjadi melalui ibadah puasa dengan kualitas tersebut? Yang terjadi adalah perubahan persepsi dan cara pandang kita terhadap dunia. Kita bisa membandingkan antara dunia dengan akhirat. Dan itu level tertinggi dari ibadah puasa, karena efeknya juga menjadi sangat luar biasa. Bagaimana bentuk ibadah puasa di level yang ketiga ini? Yang dijaga di dalam ibadah puasanya bukan hanya anggota badan dari hal-hal yang buruk, bukan cuman mulutnya, kemaluannya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, perilakunya, tapi dia juga menjaga hati dan pikirannya. Sehingga ibadah puasa yang dilakukan membuat dirinya betul-betul sampai pada derajat orang-orang yang bertakwa, karena dia tahu apa misi utama dalam hidup ini, apa yang harus dilakukan terhadap fasilitas dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita tidak makan, tidak minum di siang hari. Bahkan dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan di setiap potongan waktu yang ada. Ini sebuah isyarat bahwa hati dan pikiran kita harus mengontrol seluruh anggota badan kita untuk lebih tertarik dengan kenikmatan akhirat daripada tertipu oleh kenikmatan dunia yang semu.
Jadi kualitas ibadah yang ketiga ini atau yang terbaik, kita tidak makan tidak minum dari subuh hingga maghrib dengan landasan bahwa itu adalah fasilitas dunia yang kenikmatannya semu, sehingga kita nahan. Yang kita tahan bukan keinginan kita, tapi kita menahan diri dalam rangka mengevaluasi bahwa apa sebenarnya makna dari fasilitas itu. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, bisa kita evaluasi. Ketika dari pagi, mungkin siang, terutama sore hari, kita mengumpulkan banyak menu berbuka, menyiapkan menu sahur. Ternyata begitu kita konsumsi sebagian, yang lain dibiarkan. Perut kita sudah penuh, sehingga menu yang ada masih tersisa. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita, begitulah kenikmatan dunia. Keinginan kita jauh lebih besar dibanding kebutuhan kita. Begitu kita keluar, kita ngelihat apapun pengen, melihat ini pengen, melihat itu pengen, kemudian kita beli, kita hadirkan di meja makan kita. Ternyata begitu maghrib tiba, kita hanya cicipi beberapa, setelah itu kemudian yang lain tidak tersentuh. Ternyata dunia seperti itu. Yang tadi siang, tadi sore begitu sangat menarik, ternyata begitu perut sudah terisi, semuanya menjadi tidak menarik. Sehingga dari sini persepsi kita harus dibangun. Ternyata dunia itu sangat menipu kita. Menarik dalam saat tertentu dan tidak menarik dalam saat yang lainnya. Sehingga persepsi kita berubah terhadap dunia. Bahwa dunia kita ambil sebatas kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Puasa melatih kita dapat melepaskan ketergantungan hati pada kenikmatan dunia. Kalau level yang pertama tadi ketergantungan fisik, level yang ketiga ini yang kita bangun adalah ketergantungan hati pada kenikmatan dunia. Itu yang kita evaluasi. Bisa jadi nggak makan, nggak minum dari pagi, tapi pikiran dan hati kita selalu terpaut dengan aneka jenis makanan dan minuman. Berarti persepsi kita belum berubah. Kita harus berlatih dari hari ke hari untuk bisa melepaskan ketergantungan hati dan pikiran kita dari kenikmatan dunia, apapun itu bentuknya. Dimulai dari nafsu terhadap aneka menu makanan dan minuman. Titik fokus perubahan di level ini itu pada pikiran dan hati, bukan hanya pada mulut dan perut. Dan inilah model puasa yang mampu mengembalikan eksistensi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang namanya manusia sebagai hamba, tujuan dia menjalani kehidupan dan diberikan fasilitas dunia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dipakai karena ibadah kita membutuhkan fasilitas itu. Fisik kita perlu makanan, perlu minuman supaya bisa melakukan aktivitas ibadah. Tapi kalau berlebihan dari kebutuhan, justru aktivitas ibadah tidak bisa dilakukan. Sehingga ibadah puasa dari hari ke hari membuat kita bisa mengevaluasi hidup kita, tujuan hidup kita, dan mengembalikan eksistensi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada
bait syair dari kalangan ulama yang menarik untuk kita cermati. Ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi atadlubur ribha mimma fi khusran. Wahai budak jasad. Budak jasad itu setiap waktu yang dia urus adalah keinginan fisiknya, kebutuhan fisiknya. Dari pagi sudah mencari menu-menu yang menarik buat berbuka. Nanti malam hari dinikmati, besok begitu lagi. Itu disebut dengan khadimul jism. Budak jisim, budak fisik. Kam tas'a li khidmatihi. Berapa lama kamu akan hidup seperti itu? Tiap hari yang diurus cuman keinginan perutnya. Atatlubur ribha mimma fi khusran. Apakah kamu berharap keuntungan dari sesuatu yang pasti merugikan? Kalau hidup manusia hanya untuk makan, itu hal yang sangat merugikan. Jangan pernah berharap mendapatkan keuntungan dengan model hidup seperti itu. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Hendaknya kamu penuhi apa yang dibutuhkan oleh jiwamu, oleh ruhani, bukan fisik. Dan sempurnakanlah kualitas jiwamu. Karena kamu disebut manusia itu dengan ruhani, bukan dengan jasmani. Begitu ruhani lepas, jasmani sesempurna apapun tidak ada artinya dan harus segera dikubur. Sehingga manusia dianggap sebagai manusia kalau ruhaninya baik, sikapnya baik. Kalau hanya yang dikejar keinginan jasmaninya, maka itu bukan manusia. Itu adalah hewan. Da'il fu'ada 'anid dunya wa zukhrufaha fasaffuha kadrun wal waslu hajran. Berikanlah kepada hati ini jarak dengan dunia dan segala gemerlapan. Jadi hati ini harus dijaga. Bahkan meninggalkan dunia yang menipu dengan segala fasilitasnya. Karena dunia itu yang baik saja kotor. Dalam bahasa yang lain, yang halal dihisab, yang haram diadab. Itu dunia. Yang baik saja kotor. Sehingga orang akan selamat kalau dia sadar dengan hakikat dunia itu. Dan kembali bahwa puasa melatih kita untuk menjaga jarak. Bukan berbatas waktu. Tapi hati, persepsi kita, cara pandang kita terhadap dunia menjadi berbeda. Bahwa hidup itu untuk merancang kebahagiaan akhirat, bukan untuk menikmati fasilitas dunia. Ibadah puasa melatih kita untuk meluruskan persepsi tersebut. Ternyata tidak makan, tidak minum seharian, hidup tetap bisa berjalan. Bahkan bisa jadi kita akan lebih leluasa untuk melakukan aktivitas karena jiwa kita tidak terbebani oleh fisik yang selalu tidak pernah berbatas keinginannya terhadap dunia. Kualitas ibadah puasa ini yang kemudian diharapkan oleh Allah, karena kalau orang lebih tertarik dengan kehidupan akhirat dan tidak tertipu oleh kehidupan dunia, berarti dia sudah sampai pada derajat orang-orang yang bertakwa. Dia terlindungi dari segala bentuk fitnah dunia. Dan itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadirnya Ramadan, melalui ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah di dalamnya. Semoga ini menjadi tujuan kita
di dalam menjalani hari-hari Ramadan, supaya setiap hari terus kita evaluasi dan hari-hari Ramadan menjadi anak-anak tangga kita untuk mencapai titik derajat ketakwaan tertinggi yang mampu kita capai. Demikian, wallahu alam. Untuk selanjutnya dipersilahkan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.